Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena kita masih bisa menikmati kehidupan ini, kegiatan ini. Mudah-mudahan kehidupan kita terutama di tahun baru ini senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di awal tahun baru ini salah satu yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri. Kalau dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah muhasabah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri harus memperhatikan apa saja yang telah diperbuat lihat untuk kepentingan hari esok. Hari esok yang dimaksud pada ayat ini adalah hari akhir, yaitu hari kiamat. Artinya dalam kehidupan kita harus selalu melakukan introspeksi. Salah satu alat ukur untuk melakukan introspeksi adalah dengan teori namanya teori barokah. Apa artinya? Pertama, barokah itu mempunyai arti ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi untuk mengukur kita ini baik apa tidak baik, salah satunya adalah bisa kita lihat dalam tahun kemarin hidup kita ini tambah kebaikannya apa tidak. Jadi ukurannya bukan materi, bukan diukur tambah duitnya apa tidak, naik jabatannya apa tidak. Yang paling penting adalah tambah kebaikannya. Apa artinya tambah kekayaannya tapi kebaikan kita tidak tambah? Buat apa pangkat dan jabatan kita ini naik kalau kebaikan kita tidak tambah? Bahkan ilmu sekalipun, kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya wa lam yazdad hudan, tidak tambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan tambah kecuali semakin jauh dari Allah. Itu sebabnya ada sebuah doa yang sering dibaca ketika acara pernikahan ini.
Mungkin sebagian besar teman-teman kita yang hadir di sini sudah menikah. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan keberkahan. Laka itu sesuatu yang menyenangkan. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan alaika. Alaika itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dapat rezeki menyenangkan, laka. Tapi ketika kita duitnya hilang, ditipu oleh orang, itu alaika. Sehat laka, tapi kalau sakit itu alaika. Dan dua-duanya bisa mendatangkan keberkahan. Tetapi juga sebaliknya, ada orang tambah kebaikannya disebabkan karena rezekinya banyak, Pak. Jadi alhamdulillah dapat rezeki banyak, sedekahnya banyak, ibadahnya rajin, sholat jamaahnya rajin. Tapi ada orang sebaliknya, gara-gara rezekinya banyak, sholat Jumatannya itu nunggu nanti jam 12. Padahal kalau punya utang, itu sholat Jumatnya datangnya jam 11 karena wiridnya panjang. Jadi bisa kita perhatikan, wah ini datang jam 11, insya Allah itu banyak utangnya itu. Tapi ada orang yang sebaliknya, rezekinya banyak, sholatnya rajin, Pak. Begitu rezekinya sedikit, jarang-jarang sholat. Itu juga ada. Ibu-ibu punya duit banyak, tawafnya di mall 3 jam, 10 kali putaran. Kadang-kadang sholat asar lupa itu, gara-gara punya duit. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah keberkahan gara-gara nggak enak, sakit. Banyak orang yang dengan kondisi COVID ini, ya, orang tambah kebaikannya. Banyak suami yang dulu sebelum COVID jarang ketemu dengan istri dan anak, Pak, terutama anak, karena berangkat kantor jam 5, ya. Orang-orang yang tinggal di Depok, yang tinggal di Bogor, kantornya Jakarta. Itu kalau mau berangkat naik kereta jam 5, anaknya belum bangun, pulang malam Isya, anaknya sudah tidur, Pak. Nggak pernah ketemu dengan anaknya, paling-paling hari Sabtu. Tapi begitu ada COVID, banyak para suami yang bisa lihat, punya waktu banyak dengan anak-anaknya, sehingga tahu, oh ternyata anak-anak kita ini belum bisa baca Quran, ternyata anak kita ini sholatnya males. Kemarin-kemarin nggak tahu kita ini, tapi alhamdulillah gara-gara COVID tahu kondisi keluarga kita. Artinya apa? Kadang-kadang orang menjadi baik itu diuji lebih dulu. Setelah diuji, setelah dalam keadaan kesulitan, maka orang itu menjadi baik. Nah, itu sebabnya ayo kita lihat diri kita, introspeksi. Kira-kira tahun kemarin kebaikan kita ini tambah apa menurun? Nah, kita evaluasi itu. Yang nomor 2, keberkahan itu dimaknakan dengan kalimat as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan. Jadi bapak-bapak
ibu-ibu tahun kemarin itu hidupnya berkah apa tidak? Ukurannya ini bahagia apa tidak? Bahagia ukurannya tidak hanya sekedar harta. Memang dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, Allah menciptakan, lakum, untuk kalian semua, min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, berpasang-pasang. Nah, berpasang-pasang suami istri, di sini ada dua pendekatan. Pendekatan fisik. Dari kata kholako itu muncul kata kholkun. Oh, dia senang ini. Karena apa? Bininya cantik. Saya mau tanya yang sudah punya istri, Mas, kalau punya istri cantik, bahagia apa enggak kira-kira itu? Bahagia apa enggak? Nah, bisa bahagia, bisa enggak. Kadang-kadang punya bini cantik malah repot, ya, repot kalau duitnya nggak banyak, permintaannya juga banyak kan, bini cantik. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Saya pernah diceritain oleh kepala pengadilan Jakarta Selatan, perempuan yang mengajukan gugat cerai, Pak, ya, yang minta cerai, perempuan yang pada minta cerai ini rata-rata cantik semua tuh. Saya guyonin, ya pantaslah cantik minta cerai, kalau jelek minta cerai ya. Artinya apa? Punya istri cantik tadi tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya, perempuan cantik penghasilannya lebih banyak daripada suaminya, ini kadang-kadang masalah. Laki-lakinya nganggur lagi, kan masalah itu. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya itu ukurannya adalah bukan physically, tetapi dari kata khalaqa muncul kata khulukun. Apa maknanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh dalam diri engkau, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung. Jadi yang menentukan kebahagiaan itu akhlak. Punya suami ganteng masalah, bu, enak punya suami ganteng apa jelek? Ya, bingung jawabannya. Kalau ganteng, apalagi terlalu ganteng, nggak tenang itu hidupnya itu. Jangan-jangan, ya, hati-hati yang punya suami ganteng. Dan beruntunglah kalau suaminya kurang ganteng. Jadi yang penting akhlaknya. Buat apa suami ganteng tapi Bang Toyib? Bang Toyib maksudnya apa itu? Jarang pulang. Nah, oleh karena itu yang penting akhlaknya. Jadi kebahagiaan itu yang penting akhlak. Nah, yang nomor dua, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Orang bahagia itu
ukurannya dari kata sakana yaskunu muncul kata sakan, rumah. Orang suami istri bahagia tanda secara zahir kalau sudah punya rumah katanya. Kalau belum punya rumah, apalagi ikut mertua, kagak enak itu. Udah mertuanya masih muda, menantunya ada 3, kamar mandinya cuma 1, ribut gara-gara kamar mandi. Tapi sekalipun rumah dijadikan alat ukur kebahagiaan, belum tentu bisa berbanding lurus dengan kebahagiaan itu sendiri. Banyak orang rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong, tapi ribut melulu. Rumahnya bagus, tapi isi rumahnya itu orangnya ribut melulu. Maka kebahagiaan itu ukurannya adalah sakinah. Maka sering dijadikan doa, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa maksudnya? Sakinah, ketenangan hati. Nah, ketenangan hati apa artinya? Menerima pemberian Allah, bahwa pemberian Allah itu yang terbaik. Enggak boleh nyesel. Ama istrinya nyesel dah gua punya bini ini nih, nyesel dah punya suami. Enggak boleh. Semua yang Allah berikan itu terbaik, termasuk jabatan. Jabatan bapak-bapak sekarang itu terbaik. Enggak usah iri sama orang lain. Jadi enggak usah mikirin rezekinya orang lain, apalagi mikirin bininya orang lain. Nah, oleh karena itu kebahagiaan salah satunya ditentukan sejauh mana kita menerima pemberian Allah, tidak mikirkan rezekinya orang lain, tidak iri dengki dengan orang lain, enggak usah dengki jabatan orang lain, enggak usah iri dengan rezekinya orang lain. Apa yang kita dapatkan itu yang terbaik. Kalau kita bisa rasakan ini, insya Allah hidup kita ini berkah. Nah, tinggal kita evaluasi di awal tahun ini. Mudah-mudahan tahun sekarang kita bisa hidup yang lebih baik lagi. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa, terutama kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, terutama yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Kalau ada yang kurang sehat, Allah angkat segala penyakitnya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najat minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.